Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jafar Ajuri Subroto dengan NIM 21051204041 dari kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir dari mata kuliah AI, yaitu tentang penerapan AI dalam mendeteksi penyakit COVID-19 di tempat umum. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya. Dikenal itu sebelumnya itu dimulai dari wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Secara global pada 15 Juni 2022 terdapat sekitar 534.490.291 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk 6.311 sekian kematian yang dilaporkan ke WHO. Selanjutnya yaitu peran AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan pengetahuan dalam ilmu komputer yang dikenal dengan nama AI. AI merupakan ilmu tentang bagaimana membangun suatu sistem komputer yang dapat menunjukkan kecerdasan dalam berbagai cara. Bahkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. AI atau kecerdasan buatan juga biasa digunakan di dunia kesehatan untuk membantu tenaga medis dalam mendeteksi berbagai penyakit. Contohnya penggunaan termometer dari jarak jauh untuk mendeteksi suhu tubuh, yang mana suhu tubuh yang tinggi merupakan gejala umum dari COVID-19. Baik, penerapan AI di bidang kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan COVID-19. Di sini ada 3, yaitu pelacakan kontak individu, yaitu di mana proses tagging menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian penggunaan thermal scanner kamera, yaitu suatu kamera untuk mendeteksi suhu tubuh manusia, dan penggunaan robot disinfektan, yaitu robot dengan mode operasi otomatis dan jarak jauh. Yang pertama yaitu pelacakan kontak individu. Pelacakan kontak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas terlatih dengan mengidentifikasi orang yang telah terpapar COVID-19 untuk mencegah potensi penularan berikutnya kepada orang lain. Pelacakan kontak bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. AI dapat mendeteksi dan menganalisis tingkat infeksi dengan mengidentifikasi virus ini ke klaster dan hotspot. Hal ini berhasil melakukan kontak pelacakan individu dan juga untuk memantau mereka, seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang diterapkan di Indonesia. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam proses tracking. Melalui Peduli Lindungi, nantinya pemerintah akan mudah mendeteksi alur penyebaran COVID-19. Selain itu, juga dapat diketahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu sebagai upaya untuk membatasi pertumbuhan COVID-19. Yang selanjutnya yaitu penggunaan thermal scanner kamera di tempat umum. Salah satu gejala umum seorang yang menderita COVID-19 adalah demam tinggi. Manusia itu dikatakan demam ketika suhu tubuh melewati suhu 37,5 derajat Celcius. Agar dapat mengetahui suhu tubuh seseorang, diperlakukan sebuah alat untuk mendeteksi. Contohnya yaitu seperti thermal scanner kamera. Thermal scanner kamera ini merupakan suatu kamera yang berfungsi untuk mendeteksi pada suhu tubuh manusia. Kamera ini dilengkapi dengan perangkat pengukur yang akan menangkap radiasi inframerah. Fitur yang terdapat pada alat ini dapat membantu mendeteksi secara langsung gejala awal dan tanda-tanda seseorang terjangkit virus corona. Yang ketiga yaitu penggunaan robot disinfektan. Robot ini mendukung mode operasi otomatis dan jarak jauh. Dengan mode otomatis, pengguna dapat membuat rencana operasi desinfeksi sesuai dengan persyaratan standar yang diterapkan, melalui pengaturan penyemprotan waktu, dosis, dan wilayah pada terminal interaktif robot. Robot nantinya akan menjalankan rencana desinfeksi secara otomatis sesuai dengan parameter yang diterapkan oleh pengguna. Penggunaan robot ini dapat sangat berguna untuk pencegahan penyebaran COVID secara meluas. Selanjutnya yaitu penerapan AI pada thermal scanner kamera. Contoh penerapan AI dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah thermal scanner kamera.
Thermal scanner kamera ini adalah kamera yang di dalamnya terdapat perangkat pengukur suhu tubuh dan juga biasanya menggunakan radiasi inframerah. Untuk menerapkan thermal scanner kamera, di sini saya membuat program yang menyerupai thermal scanner kamera. Program yang saya buat ini menggunakan bahasa Python dengan library OpenCV dan iModels yang berguna untuk pengolahan gambar dan video. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Di sini ada fungsi measure temperature Viceroy. Di sini menerima argumen Viceroy yaitu berupa gambar wajah menggunakan CV2 CVT color untuk mengubah Roy ke skala abu-abu, kemudian menggunakan CV2 Colhis untuk menghitung histogram pada Roy, kemudian menggunakan his arcmark untuk menemukan nilai suhu pada histogram. Kemudian ada fungsi proses frame face cascade. Di sini menerima argumen frame yang merupakan frame gambar dari kamera dan face cascade yang merupakan cascade classifier untuk deteksi wajah. Menggunakan CV2 CVT color untuk mengubah frame ke skala abu-abu. Kemudian menggunakan face cascade detect multi scale di sini untuk mendeteksi wajah pada frame. Kemudian iterasi melalui setiap wajah yang terdeteksi menggunakan CV2 rectangle untuk menggambar persegi di sekitar wajah, mengekstrak region of interest atau ROI berupa gambar wajah dari frame, mengukur suhu pada ROI dengan memanggil fungsi measure temperature. Jika suhu terdeteksi, menggunakan CV2 Putex untuk menampilkan suhu pada frame. Setelah itu menggunakan CV2 MSO untuk menampilkan frame dengan deteksi wajah dan suhu. Kemudian mengecek tombol key ditekan untuk keluar dari program. Selanjutnya yaitu ada fungsi main. Di sini menggunakan CV2 Cascade Classifier untuk memuat Cascade Classifier untuk deteksi wajah, menggunakan CV2 Video Capture untuk membuka kamera, melakukan loop untuk membaca frame dari kamera dan memprosesnya. Kemudian memanggil fungsi proses frame untuk setiap frame yang dibaca. Setelah itu mengerjakan program jika tombol key ditekan menggunakan chap release dan CV2 destroy all window untuk melepaskan kamera dan menutup jendela. Kemudian saya akan menjelaskan tentang prosesnya. Prosesnya yaitu program akan membuka kamera menggunakan CV2 video capture. Kemudian setiap frame yang dibaca dari kamera akan diubah ukurannya untuk mempercepat pemrosesan menggunakan iModels resize. Setiap frame akan diproses dengan memanggil fungsi proses frame. Pada fungsi proses frame, wajah akan dideteksi menggunakan cascade classifier face cascade detect multi scale. Jika wajah dideteksi, ROI berupa gambar wajah akan diekstrak dari frame. Setelah itu ROI akan digunakan untuk mengukur suhu tubuh menggunakan fungsi measure temperature. Jika suhu deteksi, suhu akan ditampilkan dalam frame menggunakan CV2 Putex. Kemudian frame yang telah diproses akan ditampilkan dalam jendela deteksi wajah menggunakan CV2 IMSO. Program akan terus berjalan terus menekan hingga tombol key ditekan untuk keluar. Baik, di sini saya akan memperagakan jika program dijalankan. Tentunya akan muncul kamera deteksi wajah di sini, kemudian akan memunculkan suhu. Jika mengakhiri, kita pencet key.
Berikut adalah referensi atau daftar pustaka yang saya pilih untuk membuat proyek akhir dari mata kuliah AI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.